Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut Islam paling banyak di dunia. Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Muslim, dan 60 dari 230 juta penduduk Muslim itu berkedudukan dalam satu organisasi. Sebuah organisasi yang bahkan tidak bergerak dalam hal politis, Muhammadiyah berdiri sebagai organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia. Yang didirikan jauh sebelum zaman kemerdekaan, organisasi ini dapat bekerja sama dengan organisasi historis lainnya seperti Budi Utomo dan lain-lainnya. Hidup kita di zaman modern ini hanya bisa merasakan Budi Utomo melalui buku sejarah. Tapi Muhammadiyah terus berada sebagai organisasi yang nyata dan relevan bagi kehidupan warga modern Indonesia. Jadi bagaimana Muhammadiyah bisa menjadi organisasi sebesar ini? Dan apa yang terjadi jika Muhammadiyah tidak pernah didirikan? Semua pertanyaan tersebut akan dijawab pada tayangan ini. Berdiri pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah yang berpusat di Yogyakarta merupakan sebuah gagasan dari seorang H. Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Dahlan melaksanakan ibadah haji yang dari Tanah Suci, ia membawa nilai-nilai pembaruan Islam kepada Nusantara yang ia tanamkan bagi Muhammadiyah. Kiai Dahlan melihat bahwa kondisi umat Islam di Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu, memerlukan modernisasi, yakni berarti bahwa ajaran Islam lokal yang terjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam murni yang ada. Sehingga salah satu dari gagasan pokok Muhammadiyah adalah pendidikan ajaran Islam yang murni, yang terpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berdiri sebagai respon bagi keterpecah belahnya umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah juga melihat masa depan kehidupan warga Muslim sehingga ingin menjadi solusi bagi masalah kurangnya kader Islam yang ada. Kiai Dahlan melihat organisasi ini secara holistis sebagai organisasi bagi pengikut Nabi Muhammad dan segala ajarannya, sehingga ia pun menamai organisasi ini sebagai Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad. Muhammad Darwisi lahir pada 1 Agustus 1868 atau yang lebih dikenal dengan nama Ahmad Dahlan, merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan KH Abu Bakar, seorang ulama dan khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan juga Siti Aminah yang merupakan keturunan pejabat penghulu Kesultanan Keraton. Nama Ahmad Dahlan diberikan oleh gurunya yaitu Syahid Baktisyata ketika dirinya sedang berada di Mekah. Sebelum pulang kembali ke tanah air, Ahmad Dahlan sempat menetap di Mekah dan melakukan haji pada usia 15 tahun. Di Mekah, ia memperdalam ilmu agamanya dengan berguru kepada para ulama pembaharu Islam. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, sebuah kampung di dalam komplek Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, ketika pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan memiliki 4 orang istri, yang salah satunya adalah Siti Walidah, yang kelak akan dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pendiri Aisyah dan seorang pahlawan nasional. KH Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajan, Yogyakarta. Pada tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia menetapkan KH Ahmad Dahlan sebagai salah satu pahlawan nasional, dan hingga saat ini Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan telah memberikan banyak sumbangsih bagi negeri ini. Tujuan dari didirikannya Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud dari tujuan ini yaitu sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif, toleran, solid, dan peduli sesama. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Mempunyai makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah SWT di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan. Muhammadiyah berada dalam lingkungan perorganisasian Indonesia sebagai suatu kesatuan yang bersifat non-politik dan kooperatif. Hal ini memungkinkan Muhammadiyah untuk berdiri dalam status sebagai organisasi yang berbadan hukum tanpa adanya keberatan dari pihak Belanda. Meskipun memiliki sifat tersebut, Muhammadiyah tetap memiliki keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sama seperti Budi Utomo. Muhammadiyah percaya bahwa pendidikan untuk kesadaran bangsa adalah cara untuk meraih kemerdekaan. Muhammadiyah menjadikan aspek sosial sebagai fokus dari organisasinya. Semua cabang dan strategi penyebaran Muhammadiyah berlandaskan kepada kerja sosial, dari mendirikan berbagai macam instansi sekolah pada seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai kepada daerah di mana ajaran Muslim tidak selalu tersebar. Bahkan setelah merdeka pun, Muhammadiyah menambahkan kerja sosial mereka dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan agama.
Semua usaha mereka bagi pembangunan masyarakat ini berbuat dalam jumlah anggota Muhammadiyah semakin besar seiring waktunya berjalan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajwid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang konkret dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Oleh alasan tersebut, Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam. Untuk mencapai tujuan organisasi, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang didirikan pertama kali oleh KH Ahmad Dahlan. Nama sekolahnya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang berdasarkan pengajaran Islam. Muhammadiyah juga mendirikan poliklinik, rumah sakit yaitu Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat atau disingkat RSPKU. RSPKU Muhammadiyah awalnya didirikan berupa klinik sederhana dengan nama PKO, Penolong Kesengsaraan OMOM, untuk membantu masyarakat yang duafa. Muhammadiyah juga membangun Masjid Taqwa yang terletak di Padang dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Muhammadiyah merupakan organisasi pertama yang berfokus mengembangkan gabungan dari sekolah agama dan sekolah non-agama. Muhammadiyah berusaha menyatukan keduanya dalam pendidikan yang modern. Tujuannya adalah tercipta generasi yang selain menguasai ilmu-ilmu non-agama, namun juga mendalami ilmu agama dan mampu membaca serta memahami Al-Quran yang menjadi kitab pedoman hidup bagi umat Islam. Awalnya, rencana ini sempat ditentang oleh para santri sebab sekolah barat yang dianggap dapat merusak pengajaran Islam. Namun karena tekad yang kuat, perlahan pembaruan terjadi sehingga sekolah agama dan non-agama dapat ada. Muhammadiyah memiliki tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam ke arah yang benar lewat pengajaran-pengajaran agama di sekolah yang Muhammadiyah dirikan, sehingga umat Islam bisa terhindar dari ajaran-ajaran Islam yang sesat. Seperti yang sudah kita bahas dalam bagian sebelumnya, Muhammadiyah memiliki sebuah status yang penting bagi masyarakat, terutama bagi yang menganut Islam. Signifikasi Muhammadiyah bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangatlah besar, sehingga jika Muhammadiyah tidak pernah didirikan, maka akan terjadi berbagai macam dampak katastrofik yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Kami melihat jika Muhammadiyah tidak didirikan, maka perkembangan kualitas hidup rakyat muslim di Indonesia akan berkurang. Muhammadiyah bekerja dalam berbagai aspek hidup seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan agama. Sehingga jika kita kekurangan hal tersebut, maka kemajuan dan keunggulan dari perkembangan dari kelima bidang tersebut akan hangus. Muhammadiyah juga merupakan pusat bagi ajaran muslim yang murni berdasar pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Sehingga jika kesatuan tersebut hilang, maka kemajuan dan pengajaran modern muslim di Indonesia akan terhambat. Tentu, tanpa Muhammadiyah, modernisasi muslim akan masuk dalam Indonesia, tapi dalam tempo waktu yang lebih lama. Dan dengan kekurangan waktu tersebut, maka umat muslim akan kurang terpelajar dan bisa lebih terpengaruh pada ajaran luar yang bisa menjadi ancaman seperti radikalisme yang hingga pada saat ini masih menjadi masalah. Jadi, dengan kehilangannya keberadaan organisasi Muhammadiyah, bisa disimpulkan akan terjadi banyak hal yang menghambat kemajuan negara dari berbagai macam bidang. Kita harus hidup bersosial, mementingkan kepentingan bersama, karena dengan membangun masyarakat di sekitar kita, maka kita sendiri juga akan terpengaruh baik. Sebagai manusia, kita tidak dapat hidup sendiri, sebab kita adalah makhluk sosial yang perlu bersosialisasi dengan orang lain. Namun dalam bersosialisasi, kita tidak boleh egois, perlu rasa peduli dengan mementingkan kepentingan bersama. Dengan begitu, maka hubungan kita dengan orang lain dapat terjalin dengan baik, dan kita juga dapat menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, begitupun sebaliknya. Tuhan memberikan anugerah umum bahwa rakyat bisa hidup dengan tentram meskipun tidak berkepercayaan kepadanya. Tuhan tetap memelihara semua orang tanpa pengecualian. Ia tetap menyertai agar kita dapat hidup saling bertoleransi tanpa membeda-bedakan pemeliharaan Tuhan dalam keseluruhan sejarah bangsa Indonesia. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mengatur adanya pergerakan Indonesia agar Indonesia bisa maju dengan adanya organisasi.
yang membantu salah satu organisasi yang Tuhan anugerahi bagi kita, yaitu organisasi Muhammadiyah yang mendirikan sekolah, rumah sakit, bahkan membantu orang-orang yang berkesusahan dengan menyelenggarakan bakti sosial dan lain-lainnya. Tuhan adalah Allah yang baik, yang mengaruniakan segala sesuatu bagi kita, baik orang yang percaya kepadanya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia tetap menyertai agar kita dapat hidup saling menghargai dan bertoleransi. Sekian dari tayangan kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Dadah guys.